12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farroji. Saya dari program studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya menjelaskan terkait dengan isu yang cukup krusial terkait dengan kesehatan mental masyarakat Indonesia, yaitu kesehatan mental merupakan aspek yang krusial dalam kehidupan manusia yang seringkali terabaikan, terutama di Indonesia. Meski Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menekankan pentingnya kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu ini masih tergolong rendah. Banyak orang yang menganggap masalah kesehatan mental sebagai suatu yang tabu, tidak penting, atau bahkan sebagai aib yang harus disembunyikan. Hal ini menyebabkan banyak individu yang mengalami gangguan mental tidak mendapatkan penanganan yang tepat waktu dan berisiko mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan. Jadi, berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, sekitar 9,8% penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan sekitar 7 juta penduduk mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Nah, angka ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan mental bukan isu yang marginal, melainkan isu nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa serta kurangnya profesional seperti psikiater, psikolog yang jumlahnya jauh dari memadai dibandingkan jumlah penduduk yang menjadi hambatan besar dalam memberikan layanan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi faktor budaya dan sosial juga turut mempengaruhi penanganan kesehatan mental di Indonesia. Banyak masyarakat masih mengaitkan gangguan mental dengan hal-hal yang mistis seperti kesurupan atau diguna-guna. Nah, sehingga masyarakat lebih memilih pergi ke dukun atau pengobatan alternatif daripada tenaga medis yang profesional gitu. Jadi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ juga menyebabkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, termasuk praktik pemasungan yang meski telah dilarang masih saja ditemukan di beberapa daerah. Jadi lingkungan yang tidak mendukung justru memperparah kondisi penderita, membuat mereka semakin terisolasi dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pulih. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil beberapa langkah yang cukup strategis, seperti memasukkan layanan kesehatan jiwa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas melalui pelatihan tenaga medis. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan itu masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan anggaran, dan distribusi tenaga kerja yang profesional itu tidak merata. Jadi perlu komitmen dan yang lebih besar lagi dari semua pemangku kepentingan agar pelayanan kesehatan mental tidak hanya menjadi program simbolis, tetapi itu akan menjadi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan literasi kesehatan mental atau melalui pendidikan di sekolah, dengan melakukan kampanye di media sosial dan pelatihan di komunitas. Nah, di
Literasi yang baik akan mengurangi stigma serta meningkatkan kesadaran untuk mencari bantuan profesional di saat mengalami tekanan mental. Nah, selain itu, integrasi layanan kesehatan mental dengan layanan kesehatan umum juga penting, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan secara komprehensif dan tidak merasa terasingkan ketika mengakses bantuan psikologis. Jadi yang terakhir, yaitu dukungan sosial dari keluarga komunitas yang memegang peran vital dalam proses penyembuhan individu dengan gangguan mental, sehingga yang terbuka, penuh empati dan menerima sangat membantu individu untuk bangkit dari kondisi terpuruk. Pembentukan kelompok pendamping atau komunitas itu sebaya yang bisa menjadi ruang aman bagi penderita untuk berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan emosional. Jika masyarakat, pemerintah, dan lembaga kesehatan bersinergi secara optimal, masa depan kesehatan mental di Indonesia akan menjadi lebih baik, inklusif, dan berkeadilan. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.